Selamat sore, back to Case Close di edisi ke-87 hari ini. Case Close menghadirkan seorang narasumber yang tidak cukup dikenal di kancah politik, tapi begitu melejit di seputaran kota Serombotan atau di kota Kelungkung. Beliau adalah seorang kandidat wakil Bupati Kelungkung dari Partai PDI Perjuangan. Selamat sore Pak Cok Surya. Selamat sore Pak Man, senang sekali bisa hadir di sini. Ya, selamat datang di channel Case Close yang tagline-nya kebenaran pasti temukan jalan. Semoga kebenaran ini juga disertai kepada Cok Surya dengan Satrio untuk betul menjadi kebenaran dan menjadi murdaning jagat Kelungkung berdua, ya. Doa kami dari Case Close seperti itu. Case Close adalah media podcast yang tujuannya adalah memberikan pendidikan atau edukasi kepada publik yang benar, faktual, tidak mengada-ada. Dan dengan terpilihnya Cok Surya sebagai salah satu narasumber, itu berarti merupakan suatu seleksi juga, dengan maksud dan tujuan memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat keseluruhan, tapi khususnya sekarang mungkin Kelungkung. Dan dalam bincang-bincang ini kami dari Case Close, karena suasananya adalah suasana kontestasi perpolitikan atau pemilihan kepala daerah di seluruh kabupaten kota di Bali, dan Cok Surya adalah sebagai salah satu kandidat, rasanya harus kita berikan pemahaman bagi calon-calon pemilih di Kelungkung. Mungkin banyak yang tidak tahu atau belum paham. Dan mungkin sebelum kita lanjut, yang pertama mungkin diberikan penjelasan CV-nya Cok Surya dulu. Karena Cok Surya ini belum begitu terkenal, kecuali di level-level tertentu ada orang tertentu mungkin ya. Tapi di publik mungkin belum kenal. Mungkin bisa dijelaskan dulu Cok Surya. Betul. Terima kasih sore yang luar biasa hari ini. Saya bisa hadir di sini di Case Close, sambil seperti Pak Man bilang tadi, mungkin masyarakat Kelungkung kaget gitu loh, dengan keberadaan saya tiba-tiba muncul dalam kontestasi pilkada. Secara keseharian, ya kemungkinan sih masyarakat di Kelungkung tahu saya sebagai seorang banker, bekerja di bank. Nah, keseharian saya seperti ini. Jadi tiba-tiba muncul ini gitu, semua kaget, bener ini ikut dalam kontestasi ya, yang nggak pernah sebelumnya. Mungkin dalam proses pilkada ini di antara beberapa paslon yang ada, semua wajahnya terpampang dulu Pak di jalan-jalan. Artinya sudah disosialisasi sebelumnya dulu. Nah tiba-tiba ini melejit gitu aja, ada itu aja. Nah jadi saya sih, mungkin sebagian orang Kelungkung tahu ya sebagai pegawai bank yang bekerja di bank, memberikan fasilitas permodalan untuk UMKM di Kelungkung. Nah, sebagian besar sih taunya seperti itu. Nah, sekarang di belakang itu mungkin untuk masyarakat Kelungkung taunya saya warga Puri yang di kegiatan sosialnya ada. Saya punya sanggar seni. Itu aja mungkin yang mereka tahu, pemahaman masyarakat dengan saya. Oke, berarti kegiatan sosialnya seperti sanggar seni, dan tahu masyarakat lebih banyak tahu soal banker ya. Berapa tahun Cok Surya jadi banker sudah, sebagai banker lah, pegawai bank? Sebagai pegawai bank 22 tahun Pak. Long enough. Lumayan luar biasa. Cukup. Kira-kira Cok Surya berani menjadi salah satu kandidat wakil. Ada nggak kesamaan kira-kira manajemen perbankan dengan manajemen bagaimana merekrut suara publik untuk menjadi wakil bupati di Kelungkung? Ada nggak persamaannya? Iya. Dia mengubah
konsep dan pola berpikir antara politik dan pengabdian. Nah, kalau kita di bank, khususnya di BUMN, saya di BRI, di mana kita lebih dititik beratkan kepada pengabdian kita untuk memajukan ekonomi masyarakat, khususnya di kelas UMKM mikro. Itu yang jalani keseharian dia. Dan sekarang ketika kita berada dalam fase ini sekarang, pada saat kontestasi pilkada, yang pingin bahwa politik itu juga pengabdian, bukan hanya yang sementara ini diketahui bahwa politik itu kekuasaan. Jadi kesamaannya adalah sama-sama mengabdi. Nah, di sana saya temukan bahwasanya kegiatan politik sekarang dengan apa yang lakukan, saya men-stressingnya di pengabdian. Berarti tujuan daripada tampil sebagai politisi atau salah seorang kandidat wakil bupati, konsep dasarnya adalah pengabdian. Betul. Alias ngayah ya. Betul. Betul sekali. Kalau kita berbicara ngayah bagi seorang anggota Anggapuri, kayaknya itu umum ya, tidak merupakan beban bagi kandidat atau Cokoda untuk tampil sebagai calon ya. Iya, karena inilah kalau kita Anggapuri lebih ditekankan pada kewajiban kita kepada masyarakat, lebih ditekankan pada di sana. Kesadaran saya ketika orang bertanya apa sih ini, ketika sebagai Anggapuri seperti apa ya, kita lebihnya adalah kewajiban tanggung jawab moral kita kepada masyarakat lebih tinggi. Ya. Itu yang terjadi, yang rasakan berdasarkan dari perjalanan dan kondisi lingkungan yang ada. Terus dalam kontestasi ini Cok Surya berani maju ya, apakah langsung meninggalkan pekerjaan, langsung berhenti atau ada istilah cuti di BRI? Sesuai dengan ketentuan ya diharuskan mundur. Diharuskan mundur. Mundur dari pekerjaan yang udah jalani selama 22 tahun. Cuman itu pun dengan pertimbangan yang matang. Yang lakukan segala sesuatu keputusan yang dia ambil, saya nggak boleh sesali, dan ini juga hasil dari sebuah pemikiran bagaimana kembali lagi pengabdian kita sebagai Anggapuri khususnya. Mungkin dulu ketika kita di bank hanya dalam sisi ekonomi kita bisa mengabdikan diri, tapi ketika hal ini ikut dalam kontestasi pilkada, mungkin di luar itu pun bentuk pengabdian kita masih bisa kita. Berarti lebih Cokoda berharap atau menganggap dengan sebagai calon wakil bupati, mungkin nanti terpilih menjadi wakil bupati secara sah, berarti ruang pengabdian lebih luas daripada di perbankan hanya menyangkut soal UMKM, mungkin begitu ya. Betul. Itu konsep berpikirnya. Terus beban dari aspek beban sekarang 22 tahun long enough itu. Cukup panjang untuk menjadi pegawai bank atau banker ya. Sedangkan sekarang masuk ke dunia politik. Ada rasa kaget nggak? Karena suasana kalau ke bank kan masuk kantor jam sekian, pulangnya jam sekian. Dari politisi tidak boleh begitu. Betul. Jam kantornya itu bisa sampai dini hari. Betul. Ya. Seperti apa Cokoda menyikapi ini? Ya, kaget dan tidak, kemungkinan ini kombinasi antara kegiatan saya di bank dan di masyarakat. Jadi jangan kombinasikan itu. Kebetulan kami juga di bank, di BUMN sekarang kan persaingan ketat nih, kerja dari pagi sampai malam juga sama. Dan kita juga di UMKM khususnya setiap harinya kita harus turun ke masyarakat untuk melihat kondisi usaha-usaha yang ada di masyarakat. Nah, cuman sekarang ketika terjun di politik, ya waktunya lebih banyak effortnya. Cuman yang melakukannya ini tanpa beban. Karena dia senang mendengarkan ke bawah, mendengarkan pada saat simak-rame keluhan mereka seperti apa, aspirasi seperti apa. Dia senang mendengarkan. Itulah tantangan kita ke depan untuk lebih mengetahui bagaimana Kelungkung sebenarnya seperti apa sih. Apa sih yang menjadi keinginan masyarakat Kelungkung. Jadi dia senang menjalinnya, dia senang tanpa beban itu aja. Jadi kalau mungkin kita beban ya
capek kita jalan ya Pak. Syukur Wajar. Ya. Untuk meraih sebuah keberhasilan pasti ada capeknya. Ya. Apakah Cekorda Maju ini merupakan sebuah cita-cita atau mengikuti perjalanan almarhum Aji, atau memang keinginan pribadi, atau mungkin ada idealisme atau cita-cita? Bapak saya juga bupati dulu, saya juga ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat, saya akan memulai jadi seorang wakil bupati. Apakah bayangan seperti itu atau instan? Begini ya, kalau Tiang secara pribadi untuk diri saya sendiri, Tiang lebih bagaimana Tiang bisa mengabdi kepada masyarakat Kelungkung. Ini poin satu yang ada dalam diri saya, karena saya melihat bagaimana orang tua saya mengabdikan dirinya untuk masyarakat Kelungkung seperti perjalanan itu. Cuman Tiang tidak pernah menargetkan harus menjadi bupati, wakil bupati, ataupun terjun di politik praktis langsung. Bentuk pengabdian yang Tiang lakukan bisa beraneka ragam. Nah, cuman mungkin iklimnya sekarang saat ini ada permintaan ataupun dari masyarakat menginginkan untuk tampil di dalam kontestasi, ya mungkin ini jalan saya untuk lebih mengabdikan diri kepada masyarakat. Berarti intinya ngayah ya? Betul, ngayah. Ngayah. Tidak berorientasi pada sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh ajiknya Cekorda atau Bapak ya. Tapi pure keinginan mengabdikan diri. Betul. Terus berapa lama Cekorda sudah turun ke masyarakat semenjak mulai kontestasi ini? Artinya dalam konteks sudah menjadi wakil loh. Berapa titik sudah dikunjungin sebagai calon? Terus apa kira-kira yang didapat dari simakrama turun ke masyarakat? Kan pasti diinventarisasi dong persoalan itu. Betul. Terus bagaimana kira-kira konsep Cekorda atau sebagai calon wakil bupati memperbaiki Kelungkung ke depan? Betul. Ya. Kalau masalah tahapan berapa titik yang kita sudah temui dari awal diberlakukannya jadwal mulai kampanye Astungkare, paket pasangan Madesa Cak Surya setiap harinya hampir lebih dari 5 titik kita melakukan kunjungan ke desa ataupun ke tempat-tempat yang ada di lapisan masyarakat. Nah, ketika kita turun pasti karena beda daerah, beda karakter, beda keinginan, beda kebutuhan. Ya. Jadi misalkan ketika kita turun di daerah Nusa Penida, pasti yang masyarakat di sana minta adalah bagaimana pembangunan infrastruktur kami, infrastruktur mendasar ini segera bisa tertangani oleh pemerintah mendatang, baik itu jalan, air, itu untuk di Nusa Penida. Nah, sedangkan di daerah yang berbasis pertanian, bagaimana sih kami kebutuhan dasar para petani bisa terpenuhi? Pupuk, saran irigasi, ya seperti itu. Dan kalau di perkotaan beda lagi, bagaimana kesempatan kerja, lapangan pekerjaan ini terbuka untuk masyarakat. Nah, jadi beragam tergantung daripada di mana Tiang dan pasangan Pak Madi Satrin dan Tiang itu turun ke masyarakat. Jadi ketika turun di sanalah Tiang menyerap bagaimana hal-hal menjadi keinginan, kebutuhan daripada masyarakat, inilah yang akan kita pakai dalam mengimplementasikan program kerja kami ke depan. Ketika nanti masyarakat Kelungkung memberikan mandat kepada pasangan Madi Satria dan Cak Surya untuk mengemban amanat 3. Apakah dalam setiap turun itu Cekorda menginventarisasi persoalan atau ada tim yang mendampingi untuk menginventarisasi persoalan, kemudian membuat solve problemnya seperti apa atau eksekusinya nanti apa berdasarkan persoalan itu? Iya, karena seperti yang Tiang sampaikan tadi, hasil daripada kunjungan kita ke bawah, hasil dari simakrama itu adalah nanti landasan program ini akan kita lakukan. Nah, selain Tiang sendiri mencatat dan mencatat daripada permasalahan masyarakat, ada tim. Ya. Ada tim kita di belakang yang ini loh, kalau permasalahan seperti ini akan kita lakukan nanti ke depan disesuaikan dengan kondisi Kelungkung saat ini. Punya Cekorda dalam berkontestasi ini tagline untuk
program kerja ke depan? Apa tagline Kelungkung? Atau akan membuat tagline tersendiri berbeda dengan pejabat bupati dulu atau seperti apa? Ya, tagline-nya kita kan nanti Kelungkung Mahotama. Menjadikan masyarakat Kelungkung maju, harmonis, tentram dan makmur. Oh, Maju menjadikan itu yang kita tagline. Mahotama ya? Mahotama. Masyarakat Kelungkung maju, harmonis, tentram dan makmur. Maju secara pemikiran, maju secara pembangunan budayanya dan pelayanan kita kepada masyarakat. Harmonis adalah situasi yang kita ciptakan bagaimana masyarakat di Kelungkung dari berbagai kalangannya ada, bagaimana agama sama hubungan antar agama itu tetap terjalin dengan harmonis. Seperti itu. Dengan mengacu pada kata Mahotama itu sebenarnya itu kata suci Tuhan juga. Iya. Mahotama, maha utama sebenarnya ya. Semuanya yang utama. Semoga Cokoda terpilih dan mampu memberikan yang utama kepada publik ya. Kalau saya melihat dari segi geografis politik, paket Satrio Cok Surya ini komplit ya secara geografis. Satrio dari Nusa Penida, Cokoda, Cok Surya dari perkotaan Kelungkung. Ini secara geografis politis sebenarnya cukup prospektif dan ini harus dikemas baik ya, dengan tagline mengabdi kepada ini, memberikan yang terbaik kepada ini, masyarakat itu hal yang luar biasa sebenarnya. Terus hobi Cokoda apa sih sebenarnya? Ya, hobi Cokoda apa sih sebenarnya? Kita ngomong belakang ya Pak ya, ngomong santai, ngomong hobi. Ya, karena kita ngobrolnya santai, jangan terlalu kita anggap ini beban, tapi memberikan pemahaman yang benar kepada publik. Gitu. Tiang hobi tiang banyak Pak, Paman, banyak. Jadi tergantung daripada situasional tiang ketika dulu sekolah, ketika kuliah beda, terus ketika udah kerja beda lagi. Dulu tiang sempat senang juga musik, senang. Musik juga senang. Karena ayah tiang dulu juga almarhum suka ada dansa, ada dan malah di Puri dulu ada ya kayak bandnya di Puri, kakak tiang yang nyanyi, putra-putranya nyanyi. Ya, mungkin itu menurun sedikit dari genetika ya. Ya jadi dari SMP, SMA ya sempat ikut band. Nah, terus kuliah, mulai kerja, tiang suka motor. Suka motor trail, jadi ya suka adventure, jadi suka ya main-main lah. Ya, kita anak muda seperti apa? Anak muda ya. Terus sempat juga suka burung, Pak. Lomba burung, kicauan burung kicau, dan kita juga sempat sebagai ketua Plecimania, gitu, Plecimania PCMI. Nah sempat juga bikin event di motor pun dia dulu bikin event tahun 2010-2014 yang bikin event di Kelungkung. Di Kicauannya juga yang bikin event gitu. Nah, sekarang terakhir yang hobi bercocok tanam. Nah, karena stressing kita kerja di bank kan mumet sering, Pak. Jadi ketika lihat yang hijau-hijau segar jadinya. Mengalihkan ini bercocok tanam. Berguru dengan Pak Dengah Sumerta. Salah satunya dia. Pak Dengah Sumerta inspiratif sekali. Cocok kalau berguru kepada pakarnya. Nah, dengan sudah mengikuti atau berorganisasi lah, melakukan kegiatan-kegiatan itu sebenarnya juga merupakan dasar dalam mengelola pemerintahan nanti. Kira-kira seperti nilai positif dalam organisasi itu untuk menjadi wakil bupati itu di mana yang Cokoda bisa dapatkan hakikat makna untuk yang baik kepada masyarakat Kelungkung. Berdasarkan pengalaman berorganisasi, katakanlah ada kegiatan apapun tadi ya, baik di motor, di burung atau di komunitas bercocok tanam atau berkebun lah. Berkebun ya. Ya namanya ketika kita berorganisasi kan kita berada dalam suatu kumpulan orang. Jadi di sana kita bagaimana menjalin komunikasi,
Dan kita dapat juga bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat kita di sana. Jadi mungkin ketika nanti diimplementasikan ke dunia politik seperti itu tadi, ya banyak hal sekali yang kita dapatkan di sana dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Bagaimana kita bernegosiasi untuk menggolkan sesuatu hal yang penting untuk masyarakat, bisa kita lakukan dengan lobby-lobby seperti itu. Salah satunya seperti ini yang kita dapatin. Ya. Dalam turun-turun sekarang ini, Cokoda datang nggak ke Nusa Penida atau berbagi atau crossing? Ya, di berbagai kesempatan mungkin ada saatnya kita datang berdua, ada saatnya mungkin kita bagi. Ya, tergantung pada situasional di mana kita udah dengan tim udah kita programkan di mana tiang harus turun berdua, di mana tiang harus sendiri-sendiri berbagi sama Pak Made. Beberapa titik di Nusa Penida juga saya harus turun berbarengan dengan Pak Made. Ada permintaan masyarakat di sana. Gitu. Ada nggak analisa-analisa yang sudah didapatkan berdasarkan kehadiran kalau masih mau kerama kan itu bisa dianalisis ya. Kalau setiap datang target kedatangan masyarakat umpamanya 500 orang, terus kenyataannya umpamanya 50. Ada nggak evaluasi seperti itu yang dilakukan oleh kandidat Satrio Cok Surya ini? Dan seperti apa hasil yang selama ini menurut Cok Surya gitu? Ya, pasti setiap kita datang, setiap hasil simakrama ada tim yang mengkaji ini kan, terkait kedatangan kita di satu tempat, bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran kita, bagaimana tingkat kedatangan dari warga, pasti kita lakukan evaluasi karena kita tidak mau semuanya di permukaan seperti ini. Pasti yang setiap kita datangin ada tim evaluasi dan bagaimana kita respon di depan tim yang atas. Nah selama ini ya, selama dari perjalanan kita Astung Kare, paket Made Sate Cok sudah diterima baik di masyarakat. Oke, bagus. Oke, itu analisanya Cok Surya. Sebelum maju menetapkan hati dan menyatakan akan menjadi kandidat wakil, Puri Kelungkung ini adalah cikal bakal puri-puri yang ada di sejebak Bali ya. Apakah Cok Surya itu mohon izin nggak dengan tetua-tetua di Puri Kelungkung? Umpamanya Ida Dalam, mohon nggak izin kepada mereka? Karena di dalam cerita entah itu fiksi, entah itu hoax, entah itu joke politik, selama ini sebenarnya kalau Puri bersatu, genggaman kekuasaan ada di Puri. Nah, saya tanya sekarang, apakah Cokoda atau Cok Surya mendapatkan izin nggak dari Puri? Ya. Pasti ya, setiap apalagi langkah untuk hal besar untuk Kelungkung. Ya. Sama ibarat kita sebagai anak keluar rumah untuk ada keperluan pasti kita izin dulu kepada orang tua. Ya. Pak, saya mau keluar beli bakso. Contohnya seperti itu. Apalagi seorang tiang akan untuk menjalani tahapan mengabdi pilkada kepada publik, kepada masyarakat Kelungkung kan? Pasti. Restu orang tua, restu daripada pengusir itu pasti saya mohon dulu. Kita sebelum penetapan, ya saya mohon menghadap kepada beliau untuk minta restu dia mengikuti kontestasi ini. Dan sebagai contoh di dalam, beliau adalah milik bersama masyarakat Kelungkung. Beliau pasti memberikan restu kepada semua orang untuk yang akan mengabdikan dirinya untuk masyarakat Kelungkung. Itu sudah pasti. Posisi beliau adalah milik bersama. Milik publik lah, milik apalagi ada terah. Betul, kan. Di sini kan ada terah Puri. Artinya mendapatkan restu dari Puri ya. Betul. Dan juga kami pada beberapa kesempatan lalu sudah melakukan deklarasi Anggap Puri sebesar 35 Anggap Puri yang berapa? 35 Puri sejebak Kelungkung. Sejebak Kelungkung dengan yang induknya adalah di
puri utama di Kelungkung ya, iya. di kerajaan lah katakan begitu ya. Ada 35 moncol lah katakan Ya, atau termasuk Palima macam-macam ya. yang ada di Sijebak Kelungkung. Semua Sudah itu kita lakukan. sudah menyatakan sikap. Sudah, kita sudah deklarasi mendukung pasangan Made Satri Cok Surya Koster Giri-Giri Plastik. Kita sudah satu. Itu sudah menjadi ini ya posisi yang harus dimenangkan. Betul, ya. Artinya saya lebih tertarik berbicara soal Kelungkung sebenarnya, Cok Surya, untuk di Kelungkung ini dengan bahasa dukungan puri yang bulat lah katakan. Ada ini enggak? Kan kadang-kadang di politik itu dulunya saran kau Iya. Golkar, saran Kangin PDI Iya. gitu atau yang lain ada PAN ada nggak paradigma seperti itu selama ini untuk saat sekarang ini ya. Untuk saat ini kebetulan yang kemungkinan karena hanya yang tampil satu Niki. ya, Hanya yang tampil. Jadi itu yang mengalir semua kita akhirnya akan lebih solid. Ya, jadi solid. Dengan demikian Astungkara Cokodo, saya berdoa dari sini Cokodo menjadi Wakil Bupati 2024-2029 lah ya. Kalau sudah bulat seperti ini, feeling politik saya ini mengatakan Cokodo jadi. Astungkara Karena apa? Satria Nusa Penida pemilihannya besar, Puri solid. Kalau jujur saya katakan tidak ada pertarungan lagi. Semoga ini menjadi kenyataan dan Cokodo tetap berpikir sebagai Angga Puri mengabdi dan ngayah untuk masyarakat. Dan jangan dirubah paradigmanya. Itu harapan dan permohonan saya dari Case Close ya. Saya berbicara ini untuk atas nama Case Close. Karena itu yang terbaik kalau memang kita berbicara ngayah, ngabdi, leluhur Cokodo juga dulu seperti itu ya. Semoga itu menjadi kenyataan. Nah, kalau sudah umpamanya nanti seperti doa saya tercapai, apa yang Cokodo ingin lakukan terhadap kelompok milenial Kelungkung? Apakah harus dirubah secara drastis atau seperti apa? Apa yang ingin Cokodo lakukan? Perubahankah? Memperbaikikah? Atau apa terhadap kelompok milenial? Kelompok milenial ini lebih ke bagaimana kita bisa memberikan wadah mereka untuk berekspresi, berkreasi. Dari beberapa kali yang turun ke bawah, mereka hanya mengatakan kasih kita ruang untuk bisa berkreasi di kabupaten. Lebih pada hal itu. Dan juga nantinya juga ada program kerja menciptakan motivator di desa untuk mengarahkan mereka dan bisa lebih menjembatani apa sih yang mau mereka, apa sih mau generasi muda ini. Karena ke depan mereka lah tulang punggung pembangunan yang ada di kabupaten. Dan dari sekarang memang harus dikaderisasi untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan cita-cita masyarakat Kelungkung kan begitu. Apakah Cokodo punya program khusus untuk anak-anak milenial dalam program sekarang ini? Ya, untuk sementara kita bikin motivator desa nih, untuk di program kerja kita, untuk menjadikan di setiap desa ada motivator desa untuk menjembatani dengan kita sebagai memberi kebijakan nanti. Perkembangan daripada keinginan pada generasi muda kan cepat sekali berubah. Ya. Perubahannya kita nggak bisa bendung dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi motivator desa itulah akan mengarahkan mereka maunya apa sih, mereka maunya apa. Nah, setelah itu ada, jadi kita bisa cepat sebagai pemerintah bisa mengeksekusi apa-apa yang mereka mau. Itu yang kita. Berarti motivator desa ini adalah penghubung atau katalisator antara bupati, wakil bupati kepada masyarakat di desa. Betul. Seperti itu. Lebih mempermudah. Untuk mempermudah komunikasi. Dan juga ketika kita ada program sesuatu program untuk mereka, lewat motivator desa inilah kita akan sampaikan. Generasi muda, ini peluang seperti ini. Gimana kita mau generasi muda mau melakukan apa ini untuk Kelungkung? Apakah konsep Cokodo ini untuk itu ada
dinas yang menangani itu kan tidak mungkin langsung kepada bupati dan wakil bupati, mestinya ada stakeholder di sana. Ya, pasti. Ada dinas-dinas Ya. lah. Tergantung kalau misalkan dia di bidang olahraga misalkan di bawah ada. Untuk budaya ada. Nanti kan dinas di atasnya yang kita mengeksekusi di sana. Nanti seperti itu. Berarti ide ini dari bupati wakil bupati diterjemahkan atau dieksekusi oleh OPD atau Betul, SKPD OPD, ya. OPD yang akan. Terus apa sebenarnya sih paket apa kinerja unggulan yang ingin disampaikan oleh Cok Surya dan Satria ini untuk Kelungkung? Ini. Ketika kita bicara program, nah yang beberapa kali turun ke bawah ke masyarakat bahwasanya kita tahu bahwa PAD Kabupaten Kelungkung kan tidak seperti kabupaten lain ya. Makanya dalam beberapa kesempatan kita lebih bagaimana kita bisa menggali potensi PAD itu dulu. Sebelum kita berbicara program-program yang selanjutnya. Nah, seperti kita ketahui sekarang 10 tahun terakhir Kabupaten Kelungkung mempunyai sebuah destinasi wisata yang masih bisa kita optimalkan dan harus kita jaga. Itu ada di Nusa Penida. Saat ini sama Lembongan ya? Ya, betul, di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida. Dan saat ini kontribusi daripada pariwisata yang ada di Nusa Penida memberikan sumbangsi kepada PAD besarnya di tahun 2023 baru sebatas 66 miliar. Dan inilah akan kita kemas dan akan kita kaji bagaimana optimalisasi kawasan pariwisata yang ada di Nusa Penida sehingga mampu memberikan PAD yang maksimal pada Kabupaten Kelungkung. Nah, dari sana kita akan mendiskusikan bagaimana terkait program kerja kita di budaya. Salah satunya ini adalah program keberlanjutan. Di budaya ada program ngaben masal. Bagaimana kita memberikan hibah masyarakat bagi desa yang akan melakukan ngaben masal, kita berikan 5 juta per tahun. Dan ini program ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, cuman kita sempurnakan lagi, kita tingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kebutuhan saat ini. Ya. Dan juga di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini sangat penting sekali karena kita di Bali permasalahan Parahyangan, Palemahan, Pawongan. Pawongan ini yang penting sekali sebenarnya juga. Dan kita bidik dari sisi pendidikan. Nah, masih banyak kita juga lihat masyarakat miskin yang anaknya sebenarnya mempunyai potensi tapi tidak bisa melanjutkan sekolah karena untuk makan aja susah, apalagi menyekolahkan anak dan memberikan fasilitas yang lain. Nah, di sini pemerintah hadir. Pemerintah harus hadir untuk memberikan mereka pendidikan yang layak setara dengan masyarakat desa. Dan kita juga ada promokan beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi untuk masyarakat kakak miskin. Salah satunya seperti itu. Oh, berarti sudah ada canangan atau persiapan pertama pendidikan untuk ditingkatkan, terus budaya harus berjalan sesuai dengan ini yang ada ya. Terus apakah apa yang dilakukan pejabat bupati dan wakil bupati terdahulu ada dievaluasi atau ada kekurangan yang ingin disempurnakan atau diperbaiki di dalam kepemimpinan yang akan datang kalau Cekoda sudah jadi pejabatnya? Iya. Seperti komitmen kita ya, paket pasangan Madesa Tecok Surya ini adalah berkelanjutan. Karena ini juga dari kita lakukan ini dari hasil survei kita di masyarakat bahwasanya masyarakat Kelungkung masih menginginkan keberlanjutan dari program kerja pemerintahan sebelumnya di bawah pimpinan Pak Mansur. Dan itu hasil surveinya luar biasa, 93% masyarakat masih menginginkan keberlanjutan program-program yang terdahulu. Dan kita di sini memang berkomitmen untuk melanjutkan program kerja yang sudah baik dan akan meningkatkan dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu contohnya adalah UHC. Apa? UHC, Universal Health Coverage. Nah, yang angka capaian kemarin itu di tahun 2023 98% dan kita sepakat
untuk jaminan kesehatan masyarakat kita tingkatkan menjadi 100%. Dan itu komitmen kita ke depan untuk pelayanan kesehatan. Dan ini adalah salah satu program keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Cuma kita sempurnakan menjadi 100% tercover seperti salah satunya seperti itu. Ada konsep kerja atau program kerja yang Cekoda canangkan 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PAD Kelungkung? Yeah. Seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan potensi Kabupaten Kelungkung yang kita miliki sampai sekarang. Saat ini di Nusa Penida pariwisata yang dikemas sampai dengan saat ini belum maksimal. Salah satu penyebabnya juga karena infrastruktur belum memadai. Infrastrukturnya belum memadai, makanya nanti seiring dengan kita perbaiki infrastruktur, nanti kita buat sebuah program yang namanya One Gate One Destination untuk di setiap destinasi wisata yang ada di Nusa Penida kita tetapkan dengan One Gate One Destination. Sekarang ketika tamu datang ke Nusa Penida, yang dikenakan restribusi ada sekali ketika dia datang ke Nusa Penida, cuman ketika dia masuk ke wisata yang lainnya tidak kena restribusi. Nah, itulah salah satu nanti program kita ke depan bagaimana bisa meningkatkan PAD Kabupaten Kelungkung. Jadi optimalisasi destinasi wisata yang ada di Nusa Penida. Ada lebih dari 10 destinasi yang akan kita garap ke depan dan kita yakini inilah yang akan memberikan kontribusi maksimal kepada PAD Kabupaten Kelungkung. Bagaimana soal perizinan akomodasi? Kalau kita berbicara peningkatannya kan yang paling potensial kalau dari pariwisata itu kan Nusa Penida dan Lembongan meledak ya, luar biasa. Kedatangannya juga luar biasa. Apakah perizinan itu juga merupakan fokus nggak bagi calon bupati atau wakil bupati yang akan datang, yang katakan Pak Satria dengan Cok Surya nih, itu merupakan fokus nggak? Perizinan itu wajib, fokus kita untuk menggali sumber yang jelas. Izinnya kan harus jelas. Jadi itu menjadi program kerja kita yang. Tapi bukan membabi buta ya? Iya. Tidak membabi buta, harus kejar target. Apalagi breaking the law, artinya merusak tatanan hukum itu ya. Punya konsep tersendiri tidak Cok Partai dengan Pak Satria dalam hal ini untuk menjaga alam atau tidak merusak alam kalau memberikan perizinan? Punya enggak kriteria itu? Kebetulan sekali kita juga harus sudah tetapkan bahwasanya untuk khususnya di penataan wisata di Nusa Penida, kita harus buat dulu perencanaan. Perencanaan jelas, karena di Nusa Penida juga kita tahu bahwa tidak semuanya untuk pariwisata. Di sana ada pura-pura yang energinya luar biasa, yang harus kita jaga untuk menjaga taksu Bali. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti itu semata-mata karena kita pingin PAD tinggi, membabi buta memberikan ruang pada pelaku-pelaku untuk merusak alam dan lingkungan. Itu sudah komitmen jelas bahwasanya tata ruang itu harus kita tetapkan dulu sebelum kita nanti mencari sumber-sumber pendapatan. Itu wajib, Pak. Kita nggak boleh ganggu gugat. Bali, Kelungkung, apalagi Nusa Penida tanpa taksu kita nggak ada apa-apa. Betul. Nah, kalau kita berbicara budaya atau keagamaan, kepercayaan kepada Sang Pencipta, di Nusa Penida ada destinasi wisata wisata beragama lah, spiritual. Seperti apa konsep Cekoda untuk mempertahankan ini? Karena di sana ada Pura Dalempen, ada Gua Giri Putri, ada Puncak Mundi, lagi berkembang. Saya lihat ada yang apa namanya Cekoda yang turun ke bawah, Nyi Ratu ya, kalau tidak salah. Nah, apa konsep
bupati dan wakil bupati, apalagi bupatinya dari Nusa Penida, soal mempertahankan ini atau menjaga taksu ini seperti apa? Ya, seperti yang ini. Nusa Penida sebelum kawasan itu berkembang kan lebih dikenal bahwasanya Nusa Penida adalah wisata spiritualnya. Spirit ya. Sebelum berkembang sekarang menjadi sebuah destinasi wisata yang lain. Ya. Jadi komitmen seperti yang sampaikan sekali bahwa radius sekian meter, radius sekian kilo dari itu harus tetap, kesucian pura itu harus tetap kita jaga. Dengan segala alasan apapun itu harus kita pertahankan. Itu tidak boleh ditawar. Tidak ya? boleh ditawar. Kita harus bertahan harus dengan terjaga itu. dengan Harus karena terjaga. Bagi kami itu utama. Menjaga taksu itu utama. Apa konsep yang paling konsep yang diidolakan oleh Satria dan Cok Surya terhadap kepemimpinan Bupati terdahulu, dalam hal ini Pak Switra, yang mana menurut Pak Satria dengan Cok Surya ini yang harus dipertahankan dan dikembangkan dari konsepnya Bupati terdahulu Pak Switra? Untuk keberlanjutan daripada program-program Bupati terdahulu seperti yang sampaikan tadi untuk masalah kesehatan. Kabupaten Kelungkung pada tahun 2017 itu PAD-nya belum seberapa. Tetapi sebuah keberanian dari seorang pemimpin mengambil sikap bahwasanya Bupati Kelungkung, pemerintahan Kabupaten Kelungkung berani memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat, dan itu anggarannya luar biasa, di angka 42 miliar. Sedangkan PAD Kabupaten Kelungkung kecil sekali. Pada saat itu tahun 2017, kalau tidak salah hanya 2 kabupaten yang baru melaksanakan. Badung wajarlah dengan kondisi Badung, Kelungkung dan Kodia kalau tidak salah itu. Tapi Kabupaten Kelungkung yang PAD-nya kecil berani mengambil sikap untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat, BPJS gratis. Nah, program seperti itu, program yang mendasar seperti itulah yang harus kita lanjutkan. Berarti harus dilanjutkan. Harus kita lanjutkan. Kan itu menyentuh untuk masyarakat secara keseluruhan. Oke. Ya. Berarti yang baik dari ini tetap dipertahankan. Tetap kita pertahankan. Nah, soal penyeberangan coba. Dari destinasi wisata kan Nusa Penida. Betul. Sama ini. Kalau menurut pengamatan Cekoda sebagai calon wakil bupati, dari mana yang terbaik dari Kelungkung itu kalau nyebrang ke Nusa Penida? Karena ada beberapa tempat tuh, penyeberangan yang sekarang Kusambo, sama satu lagi. Kalau dari Denpasar? Nggak, dari Kelungkungnya. Di Kusambo, Pak. Memang di Kusambo. Tapi satu di aja Tribuan, ya? Di Tribuane, ada di kampung. Itu dari dua. Yang mana yang terbaik? Yang akan menjadikan yang menjadi skala prioritas paket ini, paket Satria dengan Cok Surya ini, yang mana lebih dikedepankan dari aspek penyeberangan ini? Kalau kami sih berharap kita buka lagi satu, Pak, nanti ke depan. Khusus, nanti dari? besar lagi, kemarin itu di daerah Pesinggahan. Pesinggahan. Berharap di sana ada pelabuhan baru, tanpa menyampaikan yang lama. Nah, perlu juga kita ketahui nanti pengembangan Astung Kare ini di kawasan pusat kebudayaan Bali yang ada di Ekskaliansi. Nah, ketika di sana marina bisa terwujud, nah itu akan menghubungkan Kelungkung dan Nusa Penida luar biasa. Gitu. Itu harapan kita ke depan. Harapan kita ke depan. Itu konsep nasional apa lokalan Kelungkung? Nasional ya? Iya, konsep nasional. Karena marina itu kan bisa nanti masuk kapal yang besar ya, kapal pesiar ya. Wah, kalau itu sampai terjadi subur masyarakat Kelungkung. Astung Kare bisa terwujud. Kita pingin Kelungkung mandiri, Pak. Kelungkung mandiri. Oke, Cekoda, pertanyaan terakhir ini. Apa harapan Cekoda ke depan dalam pemilihan yang akan datang ini terhadap masyarakat Kelungkung? Karena podcast Case Close ini akan dilihat oleh 120.000 viewer, yang kita harapkan memang sebagian itu dari Kelungkung. Apa harapan Cekoda untuk maju sebagai wakil bupati ini
yang ingin disampaikan sebagai penarik agar dipilih. Ya. Baik, Tiang pada kesempatan ini ingin mengajak masyarakat Kelungkung untuk tidak antipati pada politik. Kadang-kadang bahasa di bawah, ngapain ngurusin itu? Kita juga saya harus bekerja, harus tetap seperti ini. Tapi jangan salah, bahwasanya sekali kita salah menentukan pemimpin minimal 5 tahun, kita tidak bisa mengantarkan aspirasi kita. Tidak bisa kita maunya seperti apa Kelungkung, mau dibawa kemana Kelungkung, nah minimal 5 tahun akan ada. Jadi pada masyarakat Kelungkung saya mohon dari semua paslon yang ada, coba timbang-timbang kira-kira mana pasangan calon yang bisa mengantarkan Kelungkung ke masa kemandirian kita sebagai warga yang lebih baik. Nah, saya yakinkan semua paslon pasti mempunyai visi program kerja yang bagus pasti. Nah, cuman kira-kira dari sekian paslon yang ada, mana yang lebih bisa kita membawa Kelungkung, mewujudkan Kelungkung ke masa kemandirian nanti. Arti mengajak masyarakat Kelungkung menjadi pemilih cerdas. Berdasarkan apa yang disampaikan dalam program kerja. Betul. Oke, Cokodo, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang menjadi harapan Cok Surya sebagai Wakil Bupati bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Kelungkung. Doa kami dari Kisklus, semoga Cokodo berhasil untuk menjadi Wakil Bupati Kelungkung dengan Pak Satria sebagai Bupatinya. Ya, saya tutup dengan Pramasanti karena waktu pula yang memisahkan pertemuan ini, karena yang abadi itu adalah pertemuan akan selalu bergandengan dengan berakhir. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.